Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini kita diberi nikmat bisa berkumpul bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjut dengan ta'lim. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi masih dalam momen Idul Fitri halal bihalal, karena sekarang baru tanggal berapa? 15 ya. 15. Ada yang 16. Ya. 15 Syawal, ada yang 16, ada yang 17 Syawal udah. Soalnya lebarannya hari Kamis tuh. Iya, ada gak di sini yang lebaran hari Kamis? Ada. Iya, ngikutinnya kejauhan, Afghanistan gitu. Iya, yang sama kan Afghanistan waktu itu hari Kamis. Jadi masih dalam momen Idul Fitri, ucapan yang dianjurkan dan diucapkan oleh para sahabat Nabi, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua. Wa kullu amin wa nahnu ilallahi aqrab. Dan di setiap tahunnya mudah-mudahan kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, momen Idul Fitri atau biasa kalau di Indonesia ini ada tradisi halal bihalal, halalun bihalal. Tadi saya nanya Pak Rudi, katanya belum ada pengajian setelah Lebaran ya. Ini baru pertama. Jadi insya Allah kita bahas sedikit yang terkait dengan bulan Syawal. Udah ada pengajian? Halal bihalal udah. Iya. Ini bulan Syawal. Ya, halal bihalal itu bahasa Arab yang orang Arab aja gak paham sebenarnya itu. Iya, orang Arab gak ngerti itu. Nyari contoh ayatnya kagak nemu, contoh hadisnya juga kagak ada, contoh ucapan orang Arab pernah ngomong begitu juga nggak pernah nemu itu. Tuh orang kita aja bikin tuh halal bihalal. Gitu. Jadi itu bahasa Arab yang orang Arab sendiri nggak pernah paham. Tapi maksud dan inti daripada halal bihalal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena kan intinya halal itu kan artinya membebaskan, meluaskan. Dalam Al-Quran itu Nabi Musa alaihi salam pernah diajarin doa oleh Allah, Rabbi syrahli, atau Nabi Musa yang berdoa gitu, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul. Nah, itu akar katanya sama tuh dengan halal, wahlul, lepaskanlah. Jadi halal itu melepaskan. Jadi maksudnya yang terikat dilepaskan, yang sempit diluaskan, yang dulu masih ditahan-tahan dibebaskan begitu. Dan saling menghalalkan. Saya membebaskan Anda dari kesalahan yang dulu pernah Anda perbuat, maka bebaskan saya juga dari kesalahan yang mungkin saya pernah perbuat. Jadi saling meluaskan. Sebab kan intinya mah keseimbangan. Karena dulu ketika Ramadan ini alhamdulillah ibadah kita secara vertikal itu luar biasa ketika Ramadan. Siangnya puasa, sorenya mungkin bersedekah,
malamnya kita qiyam Ramadan, bahkan tidak sedikit yang iktikaf. Jadi hubungan kita kepada Allah secara vertikal itu sangat baik sekali. Maka hubungan yang baik itu mestinya dibarengi dengan kebaikan yang sama dalam ibadah horizontalnya, ibadah sosial. Maka kebaikan kita dalam beribadah mesti dibarengi juga, dan ini sebagai pembuktian sebenarnya. Pembuktian daripada ibadah yang kita tunaikan itu apakah betul-betul membuat kita jadi orang bertakwa. Karena puasa itu oleh Allah dikatakan la'allakum tattaqun, agar kita jadi orang yang bertakwa. Maka salah satu ciri orang yang bertakwa itu tidak menyimpan amarah, tidak menyimpan kebencian, atau apalagi menyebarkannya kepada sesama saudara muslim. Maka disimbolkanlah bentuk kesalehan sosial itu dengan tradisi halal bihalal. Kan ya, bentuknya kan macam-macam, dari yang kecil datang silaturahmi sampai dibuat acara yang besar, misalnya dalam satu lingkungan, satu komunitas, satu komplek atau kantor misalnya begitu. Tapi pada intinya itu kan momennya halal bihalal, saling menghalalkan, dan kita diminta. Dan kalau kita merujuk kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu pernah mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu, Nabi mendefinisikan orang muslim itu man salimal muslimun, yang orang muslim lain selamat min lisanihi, dari keburukan lisannya, wayadihi, dan keburukan tangannya. Jadi Nabi tidak mendefinisikan orang muslim itu yang setiap malam sholat malam minimal 2 rakaat, enggak begitu bilang. Orang muslim itu yang kalau bersedekah nilainya sekian juta. Orang muslim itu yang kalau sholat selalu berjamaah. Tapi Nabi mengatakan orang muslim itu yang orang muslim lainnya terjaga dari keburukan lisannya. Ini kan jadi pembuktian. Jadi puasa yang memang ditujukan untuk kita jadi orang bertakwa setelah lebaran itulah pembuktiannya. Benar gak kita jadi orang takwa nih? Begitu. Ini belakangan saya lihat beritanya orang berantem mulu habis lebaran ini. Iya, berantem mulu di jalanan, berantem di komplek, berantem gitu. Iya, terakhir halal bihalal berantem, halal bihalal tuh. Siapa bupati mana tuh? Lebak, bupati Lebak sama wakilnya lagi. Gitu. Jadi ini pembuktian nih bagaimana puasa apakah betul-betul menjadikan, dan memang yang namanya harmonis dalam bersosial, ibadah horizontal ini kadang-kadang memang mesti ada yang kita relakan, ada yang mesti kita korbankan, begitu. Dan itu salah satu bayaran agar kita menjadi harmonis sama. Sederhananya kan misalnya ketika kalau kita bertetangga, kan kadang-kadang anak tetangga rese juga itu. Iya. Pagar rumah kita kadang ditendang-tendang gitu. Dia sih kagak nendang sengaja, nendangnya pakai bola kan begitu. Pot bunga kita yang baru kita beresin digeser lagi kan gitu. Kadang-kadang masih lebaran dia tamunya sampai jam 9 belum pulang-pulang. Demi keharmonisannya kita relain lah satu hari, daripada kita kita tolak, akhirnya timbul gesekan, musuhan lagi baru lebaran. Biarin aja sehari ini kita relain kenyamanan kita, supaya apa? Supaya ada keharmonisan, ada kenyamanan. Ya. Dan insya Allah kalau kita ikhlas, karena menjaga keharmonisan itu bagian daripada ibadah. Jadi kita niatin aja ini jadi jalan ibadah. Insya Allah Allah beri ketenangan. Insya Allah Allah beri ketenangan. Banyak ini tong sampah yang tadinya
kosong, tiba-tiba pas kita mau buang sampah, nah tong sampah kita jadi banyak isinya gitu. Rupanya tetangga naruh sampah di tong sampah kita. Emang kudu rela, nggak apa-apa, biarin. Agar kalau kita main buah-buahan, sebab hidup ini kan nggak selalu jalan sesuai dengan keinginan yang kita pengen, begitu. Makanya dulu ada Imam Hatim, Abu Abdurrahman Hatim Al-Asam, ulama abad ke-3 dari Baghdad. Itu pernah ditanya oleh Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad nih masih rada muda nih. Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad masih rada muda, kira-kira umurnya 20-30 lah. Ketika beliau masih rada muda di Baghdad, itu ada ulama tasawuf namanya Imam Hatim Al-Asam, Abu Abdurrahman. Hatim namanya Hatim, kunyahnya Abu Abdurrahman. Al-Asam itu julukan orang-orang. Al-Asam itu artinya budak, begitu. Summum bukmun umyun asam. Jadi dikatakan budak tuh karena satu waktu Imam Hatim ini pernah lagi ngumpul begini, kemudian ada perempuan nanya, ya karena yang namanya ibaratnya kan kiai, orang nanya datang. Nah si perempuan ini nanya, cuman mungkin karena grogi begitu ya, sambil nanya pantatnya kentut jadi kentutnya orang pada dengar semua, orang yang hadir tuh tahu begitu. Nah cuman Imam Hatim ini tahu itu orang kentut, cuman kalau nanti dia bereaksi, nanti si perempuannya malu begitu. Makanya Imam Hatim pura-pura budak gitu. Dia bilang, suaranya ngerada kenceng, saya kagak dengar gitu bahasanya. Ngomongnya, nanyanya ngerada kenceng, saya kurang dengar gitu. Jadi seakan-akan ingin ngasih tahu, nggak usah malu sama kentut, gua kagak dengar kentut lo gitu bahasanya. Padahal dia dengar. Maka karena kejadian itulah kemudian tersebar Imam Hatim Al-Asam dijuluki sebagai Abu Abdurrahman Al-Asam, yang budak gitu, padahal mah nggak budak gitu. Nah Imam Hatim Al-Asam ini termasuk salah satu muridnya Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad tuh belajarnya Imam Asam juga, salah satu bagian daripada ilmu tasawufnya. Nah Imam Ahmad nanya, kaifa naslamu minad dunya, bagaimana kita bisa selamat dari dunia ini. Jadi di dunia ini hidupnya enak, tenang, aman, tentrem, ibadahnya lancar. Gimana biar bisa selamat? Yang pertama kata Imam Hatim Al-Asam, taghfir lil qaumi jahlahum. Yang pertama itu bukan sholat malam yang rajin, sedekah yang banyak, baca Yasin 3 kali, baca Waqiah, bukan. Tapi kata Imam Hatim Al-Asam, taghfir lil qaumi jahlahum. Yang pertama, maafkan ketidaktahuan orang-orang sekitarmu. Jadi orang-orang yang ada di kiri kanan kita nih, tetangga, saudara, kerabat dekat, maafin kesalahannya. Dan emang benar itu. Kita kalau hidup kebanyakan nyimpen kesalahan orang. Ini kesalahan orang kita ingat begitu. Tidur jadi kagak nyenyak. Ketemu orang jadi suuzon mulu bawaannya, kan ya? Udahnya suuzon, ini mulut kan kadang-kadang kagak bisa ketahan. Orangnya kagak ada, kita omongin lah dia gitu. Akhirnya udahnya suuzon, udahnya gibah, jadi kayak setan, merasa lebih hebat, lebih baik daripada orang lain. Tapi ketika kesalahan itu dimaafkan, udahlah, namanya orang kagak tahu, beres, sudah hilang aja, lupa begitu. Yang kata Allah dalam surat Ali Imran itu, orang mukmin itu wal afina ani wal kadhiminal ghaidha, orang yang pintar menahan amarah, wal afina anin nas, mudah memaafkan orang lain. Mudah memaafkan orang lain. Begitu. Jadi kadang-kadang memang begitu. Yang namanya biar akur, ada aja yang kudu kita relain. Kan ya? Berapa misalnya ada iuran, RT segan ngomong sama tetangga kita, ngomongnya sama kita gitu. Orang kagak pernah ada di rumah, saya mau nagih iuran sampah nih gitu. Ya kita bayarin lah sebulan ini mah nggak apa-apa, 30.000, 40.000 kan begitu. Iya.
emang orangnya lupa lagi kali gitu. Daripada kan ada tukang sampah tuh yang perhitungan. Jadi rumah yang kagak bayar dia tahu nih. Iya, rumah yang bayar dia angkut, yang kagak bayar dibiarin. Apalagi tetangga nama kita, kan baunya ke kita juga akhirnya. Daripada bau terus tuh gue bayar dah gitu. Emang kudu rela begitu. Bagian daripada niatnya niat ibadah. Jangan buat gegayaan, jangan buat gagah-gagahan. Lu kalau gua kagak bayarin sampah 5 bulan kemarin, ya itu mah sombong namanya gitu. Niatnya ibadah. Mudah-mudahan emang jadi. Ya jangan-jangan keadaan kita sekarang ini kan semuanya ada hikmahnya. Kita ditempatkan di Bojongkulur, tetanggaan sama fulan, RT-nya fulan, kadesnya fulan. Begitu. Tetangga kita mobilnya fulan, mobilnya A yang badannya gede banget. Itu kan semua ada hikmahnya. Ini jadiin semua keadaan kita tuh jalan ibadah kita kepada Allah. Kalau tiap hari ngeluh mulu, gitu. Ngeluh mulu, gitu. Kagak beres-beres, gitu. Jadi taghfir lil qaumi jahanahum. Maafin. Sebab itu penyakit dibawa, itu juga kagak jadi apa-apa gitu. Kesalahan orang disimpan-simpan kagak jadi duit, malah jadi penyakit. Jadi kita maafin. Nah ini jadi ujian setelah puasa 30 hari. Apa benar puasa ini betul-betul menjadikan kita orang yang bertakwa? Ujiannya ini itu. Orang yang dulu punya salah, apa iya kita mau simpan salahnya gitu. Disimpan kagak jadi duit gitu. Kan ya, udah maafin aja. Dimaafin aja begitu. Jadi ini momennya halal bihalal ini menjadi penting kalau kita melihat halal bihalal sebagai bagian daripada penyempurnaan ibadah kita. Tapi kalau dilihatnya sebagai seremonial aja lewat sudah. Halal bihalal lewat sudah begitu aja. Memang tradisinya halal bihalal gitu. Jadi kita mulai merubah pandangan bahwa semua kejadian yang terjadi kepada kita itu mesti ada hikmahnya. Iya, nikahnya tahun sekian, punya anaknya tahun sekian, punya mobilnya tahun sekian, dapat rumahnya tahun sekian, orang-orang udah pada nyampe sini, kita masih di sini. Semuanya ada hikmah begitu. Toh pada akhirnya yang nanti menyelamatkan kita di akhirat kan bukan hartanya orang, bukan pandangan orang terhadap kita, bukan pujian orang kepada kita. Akhirnya yang menyelamatkan kita kan kita sendiri dengan prestasi ibadah kita. Dari mana ibadahnya? Ibadahnya ya ada yang sifatnya ibadah mahdhah ta'abbudi, sholat, puasa, zakat. Tapi di samping itu ini akur sama tetangga kan juga bagian daripada ibadah. Jadi jangan ya tentu pada hal yang kita bisa tahan kita tahan. Tapi pada hal yang memang kita tidak bisa tahan, butuh bantuan, ya mintalah bantuan kepada orang. Minta bantuan Pak Ustadz, Pak Haji, Pak RT, ini saya punya kerabat, saya punya tetangga, saya punya ini begini. Tanpa harus melebih-lebihkan apa yang terjadi begitu. Jadi itu soal, maksudnya nggak tahu nih, belakangan beritanya orang berantem dulu gitu. Jadi kadang kita harus ikhlas merelakan yang mestinya kita dapat kita nggak dapat demi untuk menjaga silaturahmi di antara kita semua begitu. Jadi jangan ngarepin orang yang berkorban, kita aja yang mulain duluan. Kita yang mulai duluan. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah, ini juga yang ingin saya sampaikan terkait dengan Syawal. Jadi Syawal ini namanya ini hadirin, Syawal itu sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Orang-orang udah nyebut nama Syawal. Jadi Syawal itu kalau kan jadi orang jahiliyah dulu namain bulan sesuai dengan kejadian yang terjadi di bulan tersebut.
Jadi ini bulan Rajab. Bulan Rajab itu artinya mulia. Sebab ketika bulan Rajab orang-orang memuliakan bulan ini sehingga tidak lagi terjadi peperangan. Jadi orang jahiliyah walaupun jahiliyah dia masih megang aturan. Pokoknya bulan Rajab gak boleh ada yang perang. Gak boleh ada yang menumpahkan darah saudaranya. Gak boleh, pokoknya bulan Rajab mulia begitu. Kemudian ada bulan habis Rajab Sya'ban. Sya'ban itu dari kalimat syi'bun. Syi'bun itu artinya kelompok, komunal, komunitas. Dikatakan syi'bun karena ketika bulan Sya'ban itu orang-orang mulai berkelompok-kelompok lagi. Kan Rajab tuh ngaso, dia istirahat, kagak perang. Masuk bulan Sya'ban mereka ngumpul lagi. Iya, perang lagi begitu. Kan orang jahiliyah dulu modelnya senggol bacok begitu. Pokoknya ada yang ngaruh-ngaruh dikit kita perangin kan gitu. Jadi bulan Sya'ban mereka ngumpul lagi. Setelah bulan Sya'ban masuk bulan Ramadan. Ramadan nih, Romad nih bara. Romad itu kan artinya bara api. Jadi saking panasnya cuaca ketika itu orang menyebutnya bulan-bulan Ramadan. Itu saking panasnya itu tanah itu meletak apa tuh ya? Gini kan kalau tanah saking musim panas tuh, nah itu terjadi di bulan Ramadan. Makin panas ketika bulan Syawal. Jadi bulan Syawal tuh saking panasnya syalat adnabul ibili wa jaffat labanuha. Unta-unta mulai menaikkan ekornya. Jadi ekor-ekornya itu dinaikin. Jadi kebiasaannya unta kalau bulan Syawal saking panas ekornya tuh dinaikin. Itu tanda bahwa dia yang betina tidak ingin digauli, tidak ingin dibuahi di bulan Syawal. Dan dengan demikian susunya tuh kering. Jadi Syawal tuh negatif kesannya waktu itu. Unta nggak ada yang mau kawin, susunya pada kering begitu. Maka itu berpengaruh terhadap tradisi orang jahiliyah ketika itu. Ketika bulan Syawal kagak boleh ada yang ngawinin gitu. Nggak bagus katanya. Sebab kenapa tuh onta aja kagak mau kawin begitu katanya gitu. Kan ya. Ya walaupun Indonesia juga sekarang Syawal masih belum berani ngawinin ya. Masih ini soalnya. Tapi bukan gara-gara onta kagak mau kawin. Emang duitnya belum ngumpul kan gitu. Baru beres lebaran soalnya. Mau apa namanya? Mau ngawinin nanggung kan lebaran haji buat kurban kan gitu. Makanya habis bulan Syawal namanya bulan Dzulqa'dah tuh orang kampung nyebutnya bulan apit tuh. Katanya bulan kejepit katanya begitu. Jadi habis lebaran duitnya baru beres belum ngumpul udah masuk lebaran haji kan gitu. Nah, karena tradisinya dulu Syawal tuh dikesankan negatif, jadi syalat tuh artinya naik, meninggi Syawal. Maksudnya ekor-ekornya ditinggikan, tanda pada kagak mau kawin begitu. Nah, akhirnya Nabi SAW menentang tradisi itu. Dan Nabi Muhammad orang yang pertama mungkin di Bani Quraisy yang kawin di bulan Syawal. Jadi Nabi Muhammad mengawini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu bulan Syawal. Dan spesialnya lagi Sayyidah Aisyah itu satu-satunya istri Nabi yang dikawini merdeka perawan. Merdeka gadis itu Sayyidah Aisyah. Yang lain kan janda. Udahnya gadis merdeka di bulan Syawal. Jadi ingin menepis anggapan orang-orang bahwa Syawal itu bulan jelek, bukan. Jadi Syawal itu bulan bagus. Maka Nabi SAW menikahi Sayyidah Aisyah di bulan Syawal gitu. Jadi kalau bapak ibu anaknya mau kawin Syawal nggak apa-apa nih, ngikutin sunnah Nabi SAW begitu. Ya pestanya mantar dah habis lebaran haji gitu. Pestanya sekarang apa yang penting ngikutin sunnah Nabi, nikahnya di bulan Syawal. Bapak juga kalau mau nambah lagi kan boleh, nggak apa-apa gitu. Yang berani kan gitu. Yang kagak berani mah jangan. Iya. Jadi di bulan Syawal. Nah, ulama sufi, ulama tasawuf akhirnya memutarbalikkan makna Syawal. Dulu kan Syawal itu diartikan unta buntut ekor unta tuh naik.
Ini yang diartikan dibalikin bahwa yang artinya menaik itu naik tuh ibadahnya. Jadi kualitas ibadah orang muslim makin naik ketika di bulan Syawal. Dan ini wajar sebab udah beres Ramadan. Maksudnya kan Ramadan udah dilatih. Puasanya kagak pernah bolong, tarawihnya nggak pernah lewat, mulutnya dijaga terus kan ya. Sholat 5 waktunya alhamdulillah, tilawahnya tiap hari nggak pernah lewat. Maka mestinya Syawal ini lebih ringan ibadahnya karena sudah dilatih. Akhirnya karena lebih ringan, maka Syawal ini menjadi peningkatan ibadah begitu. Walaupun belum sesuai ekspektasi kan ya. Di beberapa masjid tuh kalau habis lebaran tuh masjidnya lagi sepi lagi tuh. Gitu. Iya, kalau ditanya kenapa kagak masjid? Pahala yang Ramadan belum habis kata dia begitu. Soal pahalanya banyak. Gitu. Iya, pagi puasa, sore sedekah, malam qiyam Ramadan. Jadi kalau di Al-Hidayah emang enggak, ini segini mah jatuhnya rameh kan ya. Jadi ini mulai meninggi. Nah, salah satu bentuk peningkatan ibadah yaitu adanya puasa Syawal. Puasa 6 hari Syawal yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa 6 hari Syawal itu faka'annama shoma ad-dahra kullah, seperti orang yang puasa sepanjang 1 tahun. Ini salah satu kemuliaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini banyak dianugerahi oleh Allah ibadah-ibadah yang ringan, gampang, sebentar, tapi pahalanya gede dan pahalanya panjang waktu. Jadi nilai pahalanya tuh jauh melebihi waktu ibadahnya kan ya. Dan itu kemuliaan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di samping memang Nabi Muhammad dan umatnya itu dicabut kemuliaan yang Allah berikan kepada umat terdahulu, yaitu kemuliaan umur panjang. Jadi umatnya Nabi itu umur panjang kagak dapat, tapi pahala yang berlipat-lipat dan panjang waktunya itu diberikan untuk umat Nabi Muhammad sebagai kompensasi. Ini kalau ngukur umur nih, kesempatan ibadah kan makin pendek karena umurnya pendek. Umurnya umat Nabi Muhammad kan 60 sampai 70 tahun. Kata Nabi, wa aqalluhum may yajuzu dzalik, dan sedikit yang lewatin daripada itu. Jadi lewat daripada angka itu tuh sedikit kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah kalau kita ngelihat Nabi itu kan 63 tahun Qamariyah itu. Tapi kalau Masehi, ada ulama yang ngitung Masehi itu namanya Ar-Rahiqul Makhtum, kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Syafiur Rahman Al-Mubarakafuri. Itu 63 tahun Qamariyah, itu kalau dikonversi Masehi 61 tahun 9 bulan gitu. Nah, kita ngukur kagak usah jauh-jauh, ngukurnya Nabi aja. Jadi kalau kita sekarang 40, ya 21 tahun lagi 9 bulan, 21 tahun 9 bulan lagi gitu. Jadi kalau yang mirip-miripin kan ya, kalau 50 11 tahun 9 bulan gitu. Kalau 61 tahun ya 9 bulan lagi tuh. Yang repot 61 tahun 8 bulan gitu. Tinggal sebulan lagi. Kalau kayak gitu tuh nggak boleh ada pantangan, makan enak, jalan-jalan begitu. Pokoknya jangan dilarang-larang, apa aja mau kerjain terserah. Gitu. Sebulan lagi soalnya. Jadi umur yang pendek ini kan kesempatan ibadahnya makin kecil. Iya. Apalagi diselipin di dalamnya ada kegiatan nyari duit, kerja dan sebagainya. Maka waktu kesempatan ibadah yang kecil itu diberikan kompensasi oleh Allah. Apa kompensasinya? Nilai pahalanya panjang, yang bisa jadi saat ini kita umur 30, 40 tahun, 50 tahun, tapi bisa jadi ibadah kita itu umurnya 200 tahun.
Ibadah-ibadah yang kita udah lakukan tuh dari baca Al-Quran, ya, kemudian wakaf. Bahkan wakaf tuh wakaf tuh pahalanya bukan sesuai umur, tapi wakaf tuh pahalanya seterus-terusan. Selama barang wakafnya kagak hilang, kan begitu. Selama barang wakafnya utuh, pahalanya terus-terusan. Begitu. Kita punya kamera, nggak kepake nih kamera, kita kasihlah ke masjid, kita kasih ke lembaga dakwah, ama masjid sama lembaga dakwah, kamera dipakai sepanjang kajian, dipakai ada pengajian, dipakai jadi media untuk menyebarkan dakwah. Kita udah wafat tapi kameranya terus dipakai, kan pahalanya terus ngalir. Itu yang kagak dipunyain sama umat terdahulu. Umatnya Nabi dapat. Bahkan nih saking spesialnya umat Nabi itu, jangankan ngerjain, dia kagak ngerjain apa-apa dapat pahala. Maka khatirah namanya. Khatirah itu terbesit di dalam hati. Nabi SAW mengatakan, gimana Nabi Muhammad ngomongnya? Man hamma bihasanatin, siapa yang pengen melakukan kebaikan, walam ya'malha, tapi belum dikerjain, kutibat lahu hasanah, dia dapat pahala satu kebaikan. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Arab, hamma, alham itu kan kepinginan, pengen. Dalam bahasa Arab tuh ada nawa, ada azam, ada somam, ada bago, ada banyak tuh kalimatnya. Tapi Nabi Muhammad SAW milih kalimat hamma. Hamma dalam bahasa Arab itu hadithun nafsi. Hadithun nafsi itu ngomong sendiri aja. Jadi kalau azmi, yang namanya azam nih, orang punya azam, saya punya azam akhir tahun ini bisa umroh. Ini dari sekarang dia udah nyiapin tabungan, dia bikin skemanya, pokoknya nabung minimal sehari 100.000, begitu. Pokoknya itu supaya bisa nyampe target. Itu namanya azam. Pengen tapi dibarengi dengan perbuatan, itu namanya azam. Saya mulai sekarang pengen sholat tahajud, disiapin alarmnya, tidur lebih awal, itu namanya azam. Tapi kalau hamma, alham, itu tibang terbesit aja di dalam otak, tuh namanya. Nabi Muhammad bilang begitu, siapa yang ham di otaknya ingin melakukan kebaikan. Jadi ngelihat di grup WhatsApp ada undangan pengajian, ngomong dalam hati, gue datang sini, gitu. Nggak nyiapin apa-apa, tiba ngomong dalam hati, gue datang. Motor buat jalan kagak pernah dilihat ada bensinnya apa kagak, kan gitu. Duit apa punya apa kagak, apalagi baju udah kering apa belum, pokoknya udah ngomong, gue datang lah, begitu. Nggak pernah ada persiapan. Itu dihitung kayak gitu, dapat pahala itu, dapat pahala. Ngelihat ada orang pergi haji, dalam hati, ya Allah, ntar kalau gue duit banyak, yang pertama gue mau pergi haji lah, begitu. Ngomong doang, nabung mah kagak punya duit, gaji pas-pasan, tapi pengen tuh. Dan itu kebaikan tuh, jadi ibadah. Itu umat Nabi Muhammad doang yang punya. Makanya kata ulama, aksiru minan nawaya as-salihah, perbanyaklah niat-niat kebaikan. Karena khusus umatnya Nabi, niat doang, asal doang, pengen aja, itu dihitung sebagai ibadah. Jadi kagak usah pelit-pelit sama niat baik, begitu. Iya, ngelihat orang lagi sedekah dalam hati, ntar gue kalau punya duit nih pengen sedekah, begitu tuh, gitu. Ngelihat orang kaya bangun masjid, ntar gue pengen kalau punya duit pengen bangun masjid, gitu juga, begitu. Jangan melihat ada orang punya malah diiriin, kan begitu. Ada orang kaya nyumbang, komentarnya ya jelas lah, orang cuci uang atau pejabat itu dia dicoba. Kan akhirnya pahala kagak dapat, hati makin keras, penyakit dapat, begitu, pahala kagak ada. Iya, yang akhirnya malah bikin hati gedek doang. Tapi kalau kita rubah tuh setiap pandangan yang kita lihat gitu, ntar gue juga pengen tuh kalau begitu tuh. Nih ntar kalau gue punya mobil, gue ajak orang-orang ikut pengajian, gitu.
Jadi itu kekhususan umat Nabi Muhammad. Jadi karena umurnya pendek, nggak adil kan ya, umat terdahulu umurnya panjang-panjang, kesempatan ibadahnya lama, bertahun-tahun, ratusan tahun bahkan. Masa umat Nabi Muhammad umurnya puluhan, pahalanya sama, kan kagak adil. Makanya dikasihlah tuh pahala ibadah-ibadah yang pahalanya gede. Lailatul Qadar kemarin tuh 1000 bulan. Orang yang ibadah Lailatul Qadar itu seperti ibadah 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun 4 bulan. Yang jamin bisa hidup sampai 83 tahun kagak ada. Ya jangan 83 tahun. Ini habis keluar masjid apa masih hidup, nggak ada yang jamin. Tapi pahalanya udah dihasilkan. Begitu kan ya. Orang yang sedekah, wakaf itu nilainya terus mengalir. Tak berhenti sampai sampai hari kiamat. Nah, termasuk puasa Syawal. Puasa Syawal ini maka itu tadi fakta bahwa kita ini umur pendek, kita manfaatin. Bahwa jangan sampai ada kesempatan ibadah yang kita lewatin asal begitu aja. Maka kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk bisa menunaikan salah satu sunnahnya puasa Syawal. Sekarang 15, berarti sisanya ada kira-kira 14 hari lagi. 14 hari lagi cukup begitu buat kita puasa Syawal. Kalau ada orang yang punya utang begitu, apakah boleh Ustaz orang yang punya utang kemudian dia menunaikan puasa Syawal? Entah utangnya karena dia sakit atau perempuan karena dia haid misalnya. Jadi kalau ditanya boleh apa enggak dia puasa Syawal sedangkan dia masih punya hutang, boleh-boleh aja, tidak ada yang melarang. Kenapa kagak dilarang Ustaz? Karena kewajiban qada puasa itu sifatnya alat tarohi. Alat tarohi itu kalau bahasa sederhananya boleh nunda begitu. Boleh ditunda. Karena boleh ditunda berarti selama penundaan itu kita menunaikan ibadah lain yang sifatnya sunnah ya nggak ada masalah. Kan kalau ibadah yang boleh nunda, yang diminta ketika awal waktu itu bukan penunaian kewajibannya tapi azam, niat untuk melakukan. Ntar nih gue kodonya bulan ini gitu. Sama kayak waktu Zuhur jam 12 kan waktunya panjang dari jam 12 sampai jam 3. Ketika datang awal waktu zuhur, yang diminta tuh bukan langsung sholat zuhur, enggak, karena waktunya panjang sampai jam 3. Yang diminta oleh syariat tuh azam untuk sholat zuhur, azamnya jam berapa mau ngerjain begitu. Jadi asal dia sudah punya azam, masuk waktunya selesai. Artinya penunaian nanti jam 2. Ya tentu kalau ditanya yang afdol di awal waktu. Tapi itu soal puasa orang yang punya qada. Nanti kita lanjut dikit lagi setelah azan Isya. Wallahu a'lam. Hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjut dikit lagi. Jadi orang yang puasa Syawal, kalau dia memiliki hutang puasa Ramadan tidak ada masalah, dia menunaikan Syawal dulu baru kemudian qada. Tapi tentu yang paling bagus, yang paling baik adalah dia menunaikan utangnya dulu. Jadi utang yang karena dia sakit misalnya 5 hari, 6 hari, dia tunaikan dulu hutangnya, baru kemudian dia menunaikan puasa sunnah Syawal. Atau juga boleh, kata Imam Ar-Ramli, itu boleh kita menggabungkan dua puasa itu dalam satu hari. Jadi qada juga, sunnah juga.
sunnah Syawal. Jadi satu harinya puasanya satu puasa, tapi dapat dua keutamaan. Dia dapat penunaian atas hutangnya, sekaligus dia juga dapat puasa Syawalnya. Sebab kata banyak ulama, ibadah wajib itu maksudah, yang sunnah itu ghairu maksudah. Apa ya kalau bahasanya maksudah itu ghairu maksudah? Jadi intinya yang ibadah sunnah itu asal ada ibadah di hari itu maka dapat kemuliaannya, apapun puasanya. Sama seperti sholat sunnah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu sholat sunnah ghair maksudah. Apapun sholat yang dia tunaikan setelah dia masuk masjid itu jadi tahiyatul masjid. Jadi walaupun dia sholat ketika masuk itu sholatnya sholat qobliyah atau sholat sunnah wudu, itu sholat yang pertama kali ketika dia masuk masjid, walaupun niatnya qobliyah atau bahkan sholat wajib, itu jadi tahiyatul masjid buat dia. Jadi yang sunnah itu ngikut. Begitu juga puasa sunnah nih. Jadi ketika dia menunaikan ibadah wajib qada di hari itu, pas kebetulan hari itu hari Senin dan Seninnya Senin Syawal, kebetulan juga ayyamul bid, dapat tiga-tiganya tuh. Qada juga dapat, Seninnya dapat, ayyamul bidnya dapat, Syawalnya dapat. Karena ibadah sunnah itu asal ada puasa di hari itu, maka dia dapat kemuliaan itu. Nah, yang kalau begini syaratnya niatnya niat qada, dan niatnya harus dari malam. Jadi yang harus ditekankan tuh kewajibannya, bahwa ini ibadah wajib, maka kalau puasa wajib tuh harus dari malam niatnya, dan niatnya disebutin, saya niat besok puasa wajib qada Ramadan, begitu. Tapi kalau dia niatnya hanya niat Syawal saja, ya dapatlah ibadah Syawal. Jadi sebab ketika dia mengkhususkan ibadah ini untuk sunnah, yang wajib kagak bisa masuk. Tapi ketika dia ini menyebutkan yang wajib, maka yang sunnah ngikut, gitu. Tapi wajib ini tidak bisa digabung dengan kewajiban yang lain. Dia punya qada, dia juga punya kafarat. Nggak bisa sekalian qada sekalian kafarat, karena dua kewajiban itu nggak boleh nyambung, nggak boleh bareng. Sama kayak sholat zuhur sama asar, nggak bisa sekalian, mesti dua-duanya. Zuhur juga, asar juga ditunaikan, begitu. Itu kalau kalau puasa qada sekaligus puasa Syawal. Nah, ada sebagian orang bertanya, beberapa di antara kita Ustaz ketika melaksanakan puasa masih sering tidak nyaman karena beberapa kali hadir acara halal bihalal, entah acara silaturahmi keluarga atau halal bihalal. Itu kadang tuh kita tuh menolak makan tuh gak enak, begitu. Nah nih ya. Jadi diajak makan kagak enak, sebab ini memang silaturahmi kan makan isinya kan begitu. Nah, ulama kalau puasanya puasa wajib itu tidak boleh dibatalin kecuali darurat kalau puasa wajib. Tapi kalau puasanya puasa sunnah itu diperdebatkan oleh ulama. Ulama Syafi'i itu mengatakan tidak masalah kalau puasa kita batalin puasa sunnah. Walaupun kagak ada alasannya, malas, capek, ogah begitu. Karena orang yang puasa sunnah itu aminu nafsih, dia penjaga dirinya sendiri. Mau dapat pahala terusin, mau kagak dapat ya udah beres, nggak apa-apa begitu. Jadi itu puasa sunnah. Kalau saya begini ngeliatnya, jadi ketika kita lagi puasa sunnah, kemudian kita datang silaturahmi atau hadir acara, kita tinggal lihat kalau tuan rumah menyiapkan banyak hal atas kedatangan kita. Dia manggil tukang masak, dia beli ini, dia nyembelih ini, nyiapin ini dan sebagainya. Tentu kan kalau kita kagak makan tuh nyakitin hati. Padahal salah satu bentuk ketakwaan itu memasukkan kegembiraan kepada sesama saudara muslim. Jadi nggak boleh nyakitin hati. Daripada nyakitin hati orang saudara muslim, mending ibadah personal kita relain dulu sehari, kita batalin. Toh Imam Syafi'i membolehkan batalin puasa sunnah karena tuan rumah udah nyiapin banyak hal dan emang kita tamu yang ditunggu gitu. Tapi kalau tuan rumah nggak nyiapin banyak hal, dia nyambut kita alhamdulillah, tapi sajiannya tuh cuma toples-toples lebaran biasa begitu.
yang isinya ketapang, akar kelapa, kue salju, putri malu, rengginang. Yang kita datang kagak datang emang udah di situ itu. Maka kan ini kita punya tuntutan untuk menghormati ibadah yang kita sudah tunaikan. Maka kalau sudah masuk ke dalam ibadah puasa, enggak usah dibatalin. Toh kita enggak makan, tuan rumah enggak sakit hati. Sebab tuan rumah enggak nyiapin banyak dia cuma nyiapin itu aja yang ada di toples begitu. Gitu. Jadi nggak usah kita batalin, kita datang silaturahmi, cing. Saya sebenarnya dari pagi udah puasa sebenarnya. Cuman saya ngelihat kembang goyang jadi pengen makan. Berarti imannya tepok itu. Gitu. Atau juga hadir silaturahmi besar, undangannya 100 200, kita bukan siapa-siapa, kita diundang, tapi kita cuma satu di antara ratusan hadirin. Yang kita makan apa enggak makan kagak pernah kehitung, gitu. Maka daripada mengorbankan ibadah, mending kita pertahankan ibadah kita sambil kita menghormati si pembuat acara, kita hadir gitu. Karena kita enggak makan enggak ada masalah, sebab yang hadir banyak. Tapi juga tergantung ya, undangan besar itu kan kadang kita ini diundang bukan sebagai peserta biasa, tapi kadang kita ini sebagai kepala apa, kan ya? Kan ada divisi ini bikin halal bihalal. Divisi kita diundang, kita kebetulan kepala divisinya, pasti kan mejanya beda tuh. Ya, nggak kayak karyawan biasa kan ya. Nah, itu mungkin perlu pertimbangan gitu. Itu pertimbangannya beda. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk bisa menunaikan ibadah-ibadah sunnah di bulan Syawal, sehingga keberlanjutan ketaatan ini masih terus terlaksana. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Masih ada 2 menit. Mau nanya? Ada yang nanya? Nggak ada. Apa barunya? Itu yang masalah memaafkan, Ustaz ya. Ya. Mesti kan ada kasus khusus juga, Ustaz ya. Maksudnya dari syariat juga kan ada beberapa kasus seperti tidak dimaafkan. Misalnya murtad atau khianat atau zina yang sudah menikah, itu kan dieksekusi, Ustaz. Itu secara personal bisa nggak kita analogikan juga? Nggak bisa, karena hukuman-hukuman syariat itu butuh instrumen, gitu. Butuh instrumen itu dalam arti gini, ada orang berzina nih, begitu. Kan hukuman cambuk, rajam dan sebagainya itu didirikan ada instrumen mahkamahnya. Dan kita orang sipil itu nggak bisa tiba-tiba datang orang zina kita cambuk itu kagak bisa. Jatuhnya kita kriminal itu di Indonesia. Dalam syariat Islam pun hudud itu tidak bisa didirikan oleh orang yang tidak punya atribut kekuasaan. Jadi hudud hukuman-hukuman itu orang murtad ninggalin sholat, kemudian menghina agama, berzina, mencuri, potong tangan, itu harus didirikan hukuman tersebut oleh orang yang punya atribut kekuasaan. Gitu. Kita nggak bisa. Ya kita tinggal ajuin aja itu perkaranya kepada orang yang punya kuasa. Jadi kita maafin kesalahan dia, sedangkan apa yang mesti dia dapatkan dari hukuman secara syariat itu bukan wewenang kita. Jadi kita juga nggak punya hak untuk nggak punya wewenang maafin apa kagak ya. Karena kita juga nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Tapi apa yang menjadi hak kita, ya kita mau ambil silahkan, mau kita maafin juga nggak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.